Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihabidin Fatur Rahman. Saya Iksan Nur Hidayat. Saya Muhammad Fairuz Zahir. Saya Rahim Nuryadin. Kami dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Cikubang, Semarang. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan materi manajemen perkreditan. Manajemen perkreditan. Apa sih manajemen perkreditan itu? Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu creder, kepercayaan, atau credo, saya percaya. Kredit dan kepercayaan atau trust adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimpin melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan manajemen perkreditan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya. Legal, limit, and lending. Legal dilihat dari sah dan otentiknya berbagai surat dan syarat administrasi yang diajukan oleh seorang calon debitur. Limit dihitung dengan seberapa besar nilai collateral atau agunan yang dimiliki dengan besarnya platform kredit yang diajukan. Lending, keputusan pencairan yang diberikan kepada seorang nasabah setelah memperhitungkan berbagai segi persyaratan dan kelayakan lainnya. Ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit. Kestabilan modal perbankan merupakan salah satu persyaratan penting bagi operasional sebuah perbankan. Bank Indonesia menetapkan tidak boleh melebihi dari 30% dari modal bank tersebut dengan ketentuan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Persyaratan umum untuk mengajukan kredit. Yang pertama, fotokopi KTP atau kartu identitas pemohon. Yang kedua ada fotokopi KK, kartu keluarga. Yang ketiga, SK 80% dan 100%. Yang keempat ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kelima ada sertifikat kepemilikan rumah atau tanah sebagai jaminan atau BPKB kendaraan. Yang keenam ada buku tabungan baik di bank lain maupun di bank tersebut. Yang ketujuh ada surat keterangan tempat bekerja, itu bagi pegawai kontrak. Yang kedelapan ada slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. Yang kesembilan ada mengisi formulir pengajuan kredit sesuai permintaan. Yang ke-10 surat keterangan kesanggupan untuk membayar cicilan. Penilaian kredit. Yang pertama ada karakter atau karakteristik. Karakteristik ini adalah menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seorang nasabah dalam urusannya untuk berusaha memenuhi kewajibannya, atau dengan istilah lain adalah willingness to pay. Yang kedua ada capacity atau kemampuan. Capacity adalah menyangkut dengan business record atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit, sehingga nanti akan terlihat ability to pay atau kemampuan membayar. Yang ketiga ada kapital atau modal. Kapital ini secara umum dilihat pada balance sheet, income statement, capital struktur, return on equity, return on investment, dan lain sebagainya.
Yang keempat ada kolateral atau jaminan. Kolateral atau jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau leasing. Yang kelima ada condition of economy atau kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, purchasing power of party atau daya beli, penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang. Pengawasan kredit. Pengawasan kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengawasan dengan model preventive control, yaitu pengawasan dengan model ini dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicarikan atau diberikan kepada calon debitur. Lalu yang kedua ada pengawasan dengan model repressive control, yaitu pengawasan dengan model ini adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Lalu ada tingkat kolektabilitas kredit atau collectibility kredit. Bank Indonesia membagi tingkat kolektabilitas kredit ke dalam 5 jenis. Yang pertama, kredit lancar. Yang kedua, kredit dalam perhatian khusus. Yang ketiga, mengenai kredit kurang lancar. Lalu yang keempat, ada kredit keraguan. Dan yang kelima, ada kredit macet. Unsur-unsur kredit. Terdapat 6 unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan. Kedua, waktu. Ketiga, risiko. Keempat, prestasi. Kelima, adanya debitur. Dan keenam, adanya kreditur. Kepercayaan atau trust adalah hal yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa adanya rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka sulit terwujud suatu sinergi kinerja yang baik. Yang kedua, mengenai waktu, yaitu limit waktu yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Analisis waktu bagi kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk calculation of time value of money atau hitungan nilai waktu dari uang, yang nilai uang pada saat sekarang berbeda dengan nilai uang yang akan datang. Yang ketiga, adanya risiko, yaitu menyangkut persoalan degree of risk. Hal yang dikaji yaitu saat kredit tidak kembali atau kredit macet, pebisnis menginginkan adanya waktu dalam proses pemberian kredit ini. Jadi sisi kajian risiko di sini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga muncullah penempatan jaminan atau kolateral dalam pemberian kredit. Lalu yang keempat, adanya prestasi. Prestasi ini dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Yang kelima, adanya kreditur. Yang keenam, dan adanya debitur. Lalu ada jenis dan jangka waktu kredit. Yang pertama, ada kredit berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi 5. Yang A, yaitu kredit konsumtif atau konsumtif kredit. Yang kedua ada atau yang B ada kredit produktif. Yang C ada kredit investasi. Dan D ada kredit modal kerja. Lalu yang E ada kredit perdagangan. Lalu yang kedua ada kredit menurut jangka waktu, dibagi menjadi 3. Yang A, kredit jangka pendek. Yang kedua atau yang B, kredit jangka menengah. Lalu yang C, kredit jangka panjang. Lalu ada kredit sindikasi. Dalam praktiknya, kadang-kadang suatu perbankan akan mengalami kendala dalam menyediakan sejumlah besar dana yang diajukan oleh nasabah, karena kebetulan bank pada saat itu belum memiliki dana cash dalam jumlah yang memungkinkan. Namun bank merasa bahwa debitur yang bersangkutan layak untuk menerima kredit tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini, biasanya suatu bank akan melakukan kebijakan kredit sindikasi atau syndication loan atau kredit yang pembiayaannya dilakukan bersama, yang berguna untuk meminimalisir timbulnya risiko. Pengertian untuk kredit sindikasi yaitu kredit sindikasi atau syndication loans menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI tahun 2001 adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaannya lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan dalam kurung bunga atau komisi sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Ciri-ciri kredit sindikasi
Menurut Aswan, secara umum kredit sindikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau perbankan. Yang kedua, mempunyai syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi yang menjadi penganganan bagi bank peserta. Yang keempat, ada kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta. C. Keterlibatan bank dalam kredit sindikasi. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2001, dalam aktivitas kredit sindikasi, bank yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut dapat bertindak sebagai 1. Arranger. Bank yang mensponsori atau memfasilitasi terbentuknya bank sindikasi akan menerima arranger fee. Yang kedua yaitu agent. Bank yang bertindak sebagai pemimpin kelompok atau bank induk akan menerima agent fee. Dan yang ketiga yaitu partisipan. Bank yang ikut mendanai pemberian kredit sindikasi tersebut akan menerima provisi kredit dari maksimum kredit dan komitmen fee dari kredit yang belum ditarik atau undrawn portion secara proporsional dengan bank peserta lain. Kredit dan jaminannya. Yang pertama yaitu kredit dengan jaminan atau secured loans, merupakan kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur, bertugas untuk menjamin risiko yang akan timbul ke depan. Terdiri atas jaminan kebendaan yang bersifat fungible, terdiri dari benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin, dan lain-lain, maupun yang tidak bergerak seperti tanah, land, bangunan, building, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jaminan perseorangan atau mortgage, kredit yang jaminannya dijamin oleh seorang atau badan di mana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat waktu. Yang terakhir yaitu jaminan berbentuk commercial paper atau surat berharga seperti stock, saham, bond, obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua yaitu kredit tanpa jaminan atau unsecured loans atau kredit blanko, diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja, karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kredit dan kualitasnya. Ada dua jenis kredit berdasarkan kualitasnya, yaitu 1. Kredit performing. Performing kredit ini dikategorikan pada dua kualitas, yaitu kredit dengan kualitas lancar dan kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus. Yang kedua yaitu kredit non-performing. Non-performing kredit dikategorikan dalam tiga kualitas, yaitu kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kredit dengan kualitas yang diragukan, dan kredit macet atau bad debt. Resiko kredit dan jangka waktunya. Ada dua resiko yang dialami, yaitu 1. Resiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk, yaitu resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Yang kedua yaitu risiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk, yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang seperti kegagalan untuk menyelesaikan hutang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Yang selanjutnya ada dua lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit. Yang pertama ada Credit Risk Management atau CRM. CRM ada tanggung jawabnya yaitu 1. Mengendalikan risiko kredit. Yang kedua mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Yang ketiga manajemen portofolio kredit. Yang keempat menetapkan suatu sistem ukuran penilaian, parameter scoring sistem, serta alat analisis yang layak digunakan. Lembaga yang kedua yaitu Relationship Management atau RM. Tanggung jawab dari pihak ini yaitu 1. Jika menemukan kredit yang bermasalah, maka memindahkan pengelolaannya ke bagian CRM untuk diselesaikan. CRM berfungsi dalam mempertanggungjawabkan kelanjutan bisnis atau usaha perbankan. Tugas RM yang ketiga, pihak RM saling berkoordinasi dengan pihak CRM dalam memutuskan berbagai persoalan penting.
Yang berikutnya adalah default risk. Default risk yaitu risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam secara tepat waktu yang sering dialami oleh para debitur. Jika debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman secara tepat waktu, baik karena faktor internal atau eksternal. Eksternalnya seperti faktor inflasi, krisis moneter, kudeta, dan kekacauan politik. Untuk menghindari timbulnya default risk, ada beberapa tindakan yang dilakukan, yaitu yang pertama, bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang aman. Yang kedua, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan di kemudian hari. Dan solusi yang ketiga, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasaran. Risk factor dan kredit macet. Cara untuk mengontrol atau menghindari kredit macet yaitu menjaga posisi risk factor selalu berada di posisi yang aman. Risk factor adalah komponen dalam penentuan lending rate yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, termasuk kredit macet. Risk factor dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Risk factor sama dengan biaya penyisihan cadangan penghapusan kredit dibagi total kredit yang dibutuhkan dikalikan 100%. Rasio penilaian kelayakan kredit. Ada 4 macam bentuk rasio penilaian kelayakan kredit, yaitu yang pertama ada liquidity ratio atau current ratio dan cash ratio. Yang kedua ada leverage ratio, debt ratio, debt to equity ratio, terms interest earned, dan yang ketiga ada activity ratio, inventory turnover, receivable ratio, total assets turnover, working capital turnover, dan yang keempat profitability ratio, profit margin ratio, return of asset atau ROA, return on equity atau ROE. Dari rasio-rasio di atas dipakai untuk menilai kelayakan pemberian kredit atas dasar penilaian yang bertumpu pada hasil yang diperoleh. Jika hasil dari rata-rata di rasio tersebut dianggap layak atau feasible, maka kucuran kredit dapat diberikan kepada calon debitur tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.